Temuan kasus hepatitis akut bertambah. Menteri Kesehatan melaporkan 15 temuan kasus hepatitis akut hingga Selasa 9 Mei 2022. Kami bahas lengkapnya bersama Siti Nadia Tarmizi, Sesditjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Selamat malam Bu Nadia. Terima kasih sudah bergabung dengan kami malam hari ini. Baik, Bu Nadia mohon maaf, nampaknya saya belum bisa mendengar suara Bu Nadia. Selamat malam, Mbak Tiffany. Minal aidin. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih Bu Nadia sudah bergabung dengan kami malam hari ini. Terkait dengan perkembangan kasus hepatitis akut yang ada di Indonesia, Menkes mencatat sudah ada 15 kasus yang ditemukan. Kasus meninggal dengan gejala menyerupai hepatitis juga bertambah dari 3 sebelumnya sekarang 4. Investigasinya sejauh ini seperti apa Bu Nadia? Dan mengapa butuh waktu yang cukup panjang atau cukup lama dalam hal pendeteksian ini? Ya, jadi ke-15 kasus ini kita sebut sebagai suspek ya Mbak Tiffany ya, belum sebagai kasus probable daripada hepatitis akut yang menjadi kasus yang dimonitoring saat ini. Karena memang betul bahwa ada pemeriksaan yang harus kita lakukan, dan pemeriksaan ini adalah memastikan kasus hepatitis akut yang terjadi itu bukan disebabkan oleh virus hepatitis yang selama ini kita ketahui, yaitu hepatitis jenis A, B, C, D, dan E. Selain itu, kita juga perlu mendeteksi kemungkinan apakah penyebabnya ini juga sama seperti yang ditemukan oleh seperti di negara Inggris atau negara-negara lain yang sudah melaporkan kasus hepatitis akut beratnya, yaitu penyebabnya adalah adenovirus ya. Jadi memang untuk bisa memastikan pemeriksaan ini membutuhkan waktu, terutama untuk pemeriksaan genome sequencing-nya. Nah, jadi ini yang tentunya menjadi mengapa kemudian kita butuh waktu untuk melakukan verifikasinya ini. Oke, terkait dengan tambahan kasus kematian di Jawa Timur yang dilaporkan meninggal dunia dan juga seorang bayi yang ada di Sumatera Barat, sejauh ini seperti apa status kasusnya, Bu Nadia? Iya, jadi kasus Jawa Timur itu sudah kita masukkan sebagai pending klasifikasi ya. Kalau kemarin kan ada 3 kasus yang kita umumkan pertama di awal, itu sudah menyelesaikan beberapa tahap pemeriksaan, sehingga masuk ke dalam klasifikasi yang kita sebut sebagai pending klasifikasi. Tinggal pemeriksaan hepatitis E dan pemeriksaan genome sequencing untuk menentukan apakah ini ada juga virus adenovirusnya. Ini yang akan kita tunggu hasilnya dalam mungkin paling lama 1 minggu ke depan. Untuk kasus yang di Solok di Sumatera Barat ini pada bayi usia 1 bulan 29 hari, memang gejala klinis yang ditemukan itu adalah seperti gejala hepatitis akut berat ya, artinya kuning kemudian langsung terjadi kejang-kejang, penurunan kesadaran sehingga bayi tersebut tidak terselamatkan. Tetapi masih dalam juga kajian karena sepertinya ada kelainan bawaan terkait dengan gangguan organ hati pada bayi ini. Tetapi secara paralel kami juga melakukan pemeriksaan apakah ada infeksi hepatitis non ABCDE pada kedua kasus ini. Oke, artinya yang terduga dengan komorbid atau penyakit penyerta ini bisa saja menambah risiko, Bu Nadia? Iya, sampai saat ini kita belum tahu secara pasti ya Mbak Tiffany ya, tapi artinya karena ini adalah suatu penyakit baru, artinya kita belum ketemu penyebabnya, tetapi yang membedakan dengan hepatitis yang selama ini kita ketahui adalah perburukan yang sangat cepat terjadi. Biasanya infeksi hepatitis itu kita tahu mulai dengan keluhan saluran pencernaan ya, biasanya mulai dengan mual, muntah, diare yang kemudian makin berat dan diiringi kemudian munculnya warna kuning di kelopak mata, di kulit, di telapak tangan, dan buang air kecil menjadi coklat serta buang air besar itu menjadi pucat. Nah,
biasanya dengan perawatan beberapa hari dia akan bisa sembuh sempurna ya, dan tentunya dengan ada beberapa dukungan pengobatan. Dan umumnya hepatitis akut ini seringkali berkembang menjadi hepatitis kronik. Nah, yang terjadi pada saat ini hepatitis akut ini berkembang makin menjadi berat dalam waktu yang singkat. Jadi setelah 3 sampai 5 hari ya, atau rata-rata mungkin sampai dengan 7 hari, itu kemudian pada pasien hepatitis akut berat ini terjadi penurunan kesadaran sehingga membutuhkan perawatan ICU, bahkan kemudian pengobatannya adalah transplantasi hati. Nah, ini yang kemudian menjadi kewaspadaan untuk terus kita cari penyebabnya, faktor resiko, serta pola penularannya. Oke, termasuk mengapa yang rentan terkena hepatitis akut ini adalah anak berusia sampai dengan 16 tahun. Apakah ini artinya juga mungkin saja orang dewasa bisa saja mengidap hepatitis akut ini? Ya, kita sampai saat ini tidak menutup kemungkinan ya orang dewasa untuk terinfeksi atau tertular hepatitis akut berat ini. Di kita sendiri dari 15 kasus suspek hepatitis akut berat ini, kita ketahui ada 3 pasien yang usianya di atas 17 tahun ya, artinya 17 sampai 20 tahun, artinya lebih di atas 16 tahun. Dan WHO sendiri sebenarnya juga sudah menyiapkan ya kriteria untuk mengantisipasi kalau kemudian penularan virus hepatitis ini pada usia dewasa. Tetapi memang saat ini yang mengapa kemudian WHO juga cukup concern adalah rentang usia yang dilaporkan mendapatkan infeksi virus hepatitis akut berat ini pada rentang usia 1 bulan sampai 16 tahun, di mana paling banyak itu berada pada usia 1 sampai 6 tahun jumlahnya ya, dari kasus-kasus yang ada. Tapi tentu seiring dengan bertambahnya jumlah kasus yang dilaporkan, mungkin rentang usia juga akan bertambah, tetapi tetap menjadi perhatian kita ya, apakah dampak terbesar yang akan terkena dari infeksi hepatitis akut ini adalah pada kelompok anak-anak usianya terutama yang di bawah usia 6 tahun. Oke, jumlah kasus yang dilaporkan kan bertambah, apalagi kasus kematian pun juga bertambah dari 3 menjadi 4. Artinya bagaimana pencegahan, mitigasi, pemetaan, peningkatan surveillance dan sebagainya untuk agar ini tidak menjadi wabah, tidak makin meluas lagi kemana-mana. Ya, tentunya sejak surat edaran kewaspadaan kita berikan kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota, kita melihat bahwa tidak ada peningkatan daripada grafik sistem kewaspadaan dini dan respon. Jadi secara surveillance sindrom kuning ataupun demam kuning itu tidak terjadi laporan peningkatan yang signifikan. Beberapa kasus yang dilaporkan saat ini adalah sebenarnya sebagian besar kasus-kasus yang mengalami perawatan di rumah sakit ya, yang kemudian dimonitor dan berkembang tadi memunculkan gejala demam kuning yang akhirnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ya. Kita berharap tidak ada tambahan kasus lagi ya. Kalau melihat sejak kita umumkan kewaspadaan tersebut sampai saat ini penambahannya tidak secara signifikan. Mengapa angka kematian ini masih bertambah? Biasanya karena kita melihat bahwa keterlambatan dari penanganan pada saat tiba di fasilitas pelayanan kesehatan, karena memang kondisi pasien itu sudah pada stadium lanjut. Jadi oleh karena itu penting kita untuk membatasi dan kemudian memberikan pertolongan secara maksimal. Kita berharap bahwa para orang tua ini lebih waspada terhadap gejala-gejala pada anaknya, terutama kalau menderita mual, muntah, diare yang tidak sembuh, malah mungkin bertambah berat. Jangan menunggu sampai kuning, itu pesannya. Karena dengan kuning mungkin itu sudah merupakan stadium lanjut. Oke, selain meningkatkan kewaspadaan terhadap gejala, khususnya bagi orang tua di luar sana, artinya kesiapan dari fasilitas kesehatan. Jadi koordinasi terhadap dinas kesehatan masing-masing daerah seperti apa Bu Nadia sejauh ini?
Ya, pertama kita meminta pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kota menunjuk ya rumah sakit rujukan untuk penanganan hepatitis akut berat ini. Yang kedua adalah protap terkait dengan tata laksana juga sudah disosialisasikan dan diupdate ya berdasarkan pedoman atau guideline baru dari WHO, CDC dan juga hasil dengan diskusi dengan organisasi profesi, terutama Ikatan Dokter Anak Indonesia, karena kasus-kasus yang kita tangani ini adalah banyak kasus-kasus dari kelompok umur anak ya. Nah, yang lain tentunya persiapan pemeriksaan laboratorium rujukan yang saat ini sudah bisa terutama kita pusatkan di Rumah Sakit Sulianti, tetapi ke depan akan ada tambahan pemeriksaan ataupun laboratorium rujukan lainnya. Oke. Bu Nadia, ini kekhawatiran di luar sana karena ini menyangkut dengan anak-anak. Kita tahu kondisinya sekarang banyak tempat publik sudah dibuka dan beberapa tempat publik itu dilaporkan cukup rentan terhadap penularan hepatitis akut ini seperti kolam renang, kemudian tempat bermain anak atau playground, dan sekarang tuh anak-anak juga sudah kembali ke sekolah tatap muka PTM. Nah, bagaimana koordinasi dengan dari Kementerian Kesehatan artinya terhadap mereka-mereka mungkin yang membawahi tempat-tempat atau lokasi-lokasi yang rentan ini supaya itu bisa meminimalisir risiko? Ya, jadi sebenarnya tempat publik seperti kolam renang itu bukan faktor resiko ya untuk mendapatkan penularan hepatitis. Karena kita tahu penularan hepatitis ini kemungkinan ada melalui dua hal, yaitu saluran cerna atau melalui makanan, dan kedua adalah melalui udara. Karena adenovirus ini menyerang juga saluran pernafasan. Jadi kalau terkait penggunaan kolam renang, sebenarnya yang harus kita perhatikan adalah bagaimana personal higiene dan sanitasi, terutama adalah cuci tangan. Kita tahu pada anak-anak usia 6 tahun ini biasanya mereka jarang ya cuci tangan, habis memegang sesuatu biasanya kemudian memegang makanan atau lainnya. Nah, ini yang harus menjadi kewaspadaan orang tua ya tentunya untuk memperhatikan kebiasaan cuci tangan pada anak-anak terutama. Yang kedua adalah kita mudik dan arus balik ini biasanya juga kita akan jajan begitu ya. Nah, pastikan kita kalau membeli makanan yang bersih dan dikelola dengan baik ya. Nah, kegiatan halal bihalal juga seperti itu, seperti memasak makanan, pastikan bahwa pemasak itu juga pengelolaan makanan juga higiene sanitasinya baik. Nah, terakhir tentunya karena ada penularan melalui udara ya tetap gunakan masker. Nah, kami berharap bahwa protokol kesehatan ini masih sangat efektif untuk bisa mencegah baik itu hepatitis akut berat maupun juga untuk COVID-19. Nah, terkait PTM tidak perlu kita panik ya, karena prinsipnya tadi dengan cuci tangan, dengan melakukan higiene sanitasi yang baik, maka kita bisa mencegah penularan hepatitis akut ini, dan tidak ada urgensinya ya untuk kemudian meninjau atau mengevaluasi PTM kembali, karena di dalam pelaksanaan PTM pun aspek-aspek protokol kesehatan sudah dipertimbangkan untuk tetap dilaksanakan. Oke, jadi untuk evaluasi pelaksanaan PTM artinya mungkin rekomendasi pembatasan itu belum masuk ya dalam agenda, walaupun sampai dengan sekarang penyebab pasti dari hepatitis akut ini belum diketahui ya Bu Nadia. Betul, ya. Jadi kita tetap monitor dan ini baru levelnya adalah kewaspadaan. Berbeda dengan COVID yang memang sudah dinyatakan sebagai pandemi. Oke, ini sekaligus juga menjawab banyak sekali yang beredar di luar sana. Apakah ada kemungkinan kasus hepatitis akut ini yang sampai sekarang masih diteliti, diinvestigasi, belum diketahui penyebabnya, bisa menjadi pandemi juga secara global, melihat apa yang terjadi di luar negeri? Iya, sebenarnya kasus hepatitis akut berat ini kan masuk sebagai disease outbreak news ya di dalam sistem WHO. Jadi WHO memang memberikan informasi kepada negara-negara lain untuk waspada karena adanya temuan dari negara yang lain juga ya, ada kasus ataupun ada virus baru ataupun ada penyakit yang belum diketahui penyebabnya. Nah, kalau kita melihat pola penularan, kecepatan penularannya, dan kita tahu pandemi itu tidak mudah terjadi ya. Artinya pandemi yang ada sekarang
dibandingkan pandemi sebelumnya itu membutuhkan waktu 20 sampai 30 tahun. Perkembangan daripada virus hepatitis akut ini tidak akan menimbulkan pandemi, sehingga masyarakat tidak perlu panik, tetapi kita tetap waspada. Di dalam disease outbreak news pun itu sebenarnya sudah ada 11 penyakit yang selama ini dilaporkan ya. Kebetulan memang yang ada atau ditemukan di Indonesia itu baru kasus hepatitis akut berat ini, termasuk seperti misalnya Ebola. Ebola itu termasuk disease news outbreak yang juga disampaikan oleh WHO. Tapi kan kita tahu bahwa Ebola pun tidak berkembang menjadi suatu pandemi. Jadi kita tetap monitor, tetap waspada. Kita selesaikan pandemi COVID-19 ini supaya kita betul-betul bisa mengendalikannya dengan baik. Sementara untuk hepatitis, menurut tentunya kondisi yang ada saat ini tidak akan berpotensi menjadi pandemi. Hanya mungkin kalau kita tidak kendalikan, kita tidak waspada, bisa menjadi peningkatan kasus yang kita sebut sebagai kejadian luar biasa. Baik, jadi kalau saya rangkum mungkin masyarakat harus terus meningkatkan kewaspadaan, jangan lengah terhadap protokol kesehatan, rajin mencuci tangan, kemudian menggunakan masker, dan bagi para orang tua mungkin yang melihat gejala-gejala mungkin yang menyerupai dengan hepatitis akut ini segera untuk ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis ya, sehingga untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan buruk nantinya ya. Terima kasih Ibu Siti Nadia Tarmizi, kita akan monitor terus bagaimana perkembangannya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat tadi yang Bu Nadia sampaikan bisa segera diketahui hasil investigasi penyebab pasti dari hepatitis akut sekarang ini. Terima kasih Bu Nadia, selamat malam, sehat selalu. Selamat malam, sehat selalu.